Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajmain. Amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini, alhamdulillah wa syukrulillah kita bisa berjumpa kembali di sini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengetengahkan sebuah bahasan dengan judul Jejak Masa Lalu, Masa Kini, dan Masa Depan Budak Angon atau Satrio Piningit. Kita semua tentu sudah sangat maklum bahwa informasi mengenai sosok budak Angon atau Satrio Piningit terutama berasal dari kitab-kitab purba peninggalan leluhur kita. Terutamanya lagi adalah yang berasal dari para raja di negeri kita tercinta ini. Akan tetapi, sesungguhnya kisah mengenai akan datangnya sosok budak Angon atau Satrio Piningit dan akan memerintahnya beliau di atas muka bumi ini tidak hanya didokumentasikan oleh serat-serat peninggalan leluhur kita. Akan tetapi, jika kita jeli, kita menggalinya dari sumber-sumber yang lain, kita mencermatinya, memikirkannya, menelaah dan mengkajinya dengan sangat baik, maka kita akan dapati bahwa jejak beliau budak Angon atau Satrio Piningit ini tidak hanya ditinggalkan dan diceritakan oleh para leluhur kita di dalam serat-serat peninggalan beliau-beliau itu, akan tetapi juga didokumentasikan oleh kisah dari raja-raja lain yang jauh lebih purba dari negeri kita di luar negeri sana, yang kita dapati baik di dalam bentuk ramalan-ramalan yang sebenarnya itu bukan ramalan, sebab kalau menurut saya yang namanya ramalan itu lebih kita pahami sebagai sesuatu yang syirik, yang tidak mungkin, yang mengada-ada. Tetapi di sini sebenarnya merupakan pekabaran atau nubuah atau informasi yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya kepada kita semua dan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dikarenakan informasi tersebut memang berasal dari Dia yang Maha Kuasa. Dan informasi tersebut selain dari nubuah-nubuah yang berasal dari orang-orang waskito, orang-orang yang dalam tanda kutip sakti atau orang-orang yang berpengetahuan yang memiliki kemampuan linuwih untuk melihat masa depan, juga berasal dari kitab-kitab suci. Seluruh rangkaian apa yang saya sampaikan tadi, sebagiannya telah saya kemukakan dan saya bahas, saya kupas, saya kuliti dengan sebaik mungkin seperti yang sudah saya sampaikan di video-video konten channel ini sebelum-sebelumnya. Dan sebagiannya lagi insya Allah akan saya ketengahkan di konten-konten kita yang akan datang berikutnya insya Allah. Jejak masa lalu dari budak Angon atau Satrio Piningit sebagian besar sudah saya sampaikan, dan itu terutama berasal kabarnya dari serat peninggalan leluhur kita, yaitu Prabu Jayabaya, Prabu Siliwangi, dan informasi-informasi dari cerita-cerita lisan yang pernah saya dengar yang beredar di tengah masyarakat kita selama ini. Juga informasi yang sampai secara khusus kepada saya pribadi dengan cara dan bentuk yang Allah kehendaki, yang tidak mungkin saya ceritakan kepada sahabat sekalian. Yang mungkin adalah sahabat bisa mempercayainya, bisa juga tidak mempercayainya. Semuanya saya kembalikan kepada penerimaan kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang baik bisa berguna untuk kita, dan mudah-mudahan
kita mendapatkan keberkahan dari kisah-kisah tersebut. Adapun jejak masa kini dari beliau, Budak Angon atau Satrio Piningit, sebenarnya secara tidak sadar beliau saat ini telah melakukan fungsinya, peranannya, dan sudah muncul di tengah-tengah kita, terutama dalam menyebarkan dan melaksanakan misi-misinya. Seperti yang saya sampaikan di dalam salah satu lagu gubahan saya, bahwa beliau seperti angin berhembus dan tidak terlihat. Beliau bergerak di dalam terang, bersembunyi di dalam terang, dan bergerak di dalam diam. Adapun jejak masa depan beliau, insya Allah akan saya sampaikan dan saya ceritakan, terutamanya adalah dengan apa-apa yang akan beliau lakukan di masa kepemimpinannya. Dan jejak-jejak tersebut dari jejak masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, hanya jejak masa kini yang tidak tertera secara langsung di dalam kitab-kitab yang kita temui, baik yang telah saya sampaikan tadi tentang kitab dari para leluhur, maupun dari kitab-kitab masa lalu dan kitab-kitab suci. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan konten yang kali ini lebih memberikan manfaat yang lebih besar kepada kita, terutama sebagai pengantar untuk konten-konten yang berikutnya. Keberkahan mudah-mudahan untuk beliau, Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, dan juga beliau Budak Angon Satrio Piningit beserta para pengikut dan orang-orang yang akan berkhidmat kepadanya, untuk saya pribadi, untuk sahabat sekalian, dan untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ikuti terus